Di kantor polisi sendiri, 7 remaja dengan berpakaian oranye kini berdiri sejajar ketika polisi mengadakan press conference. Ketujuhnya kini tertunduk malu saat terbukti melakukan perbuatan tidak terpuji yang dengan sengaja melakukan tindak pelecehan seksual dan masih banyak pasal-pasal berlapis yang mengancam ketujuh remaja itu. Om Fatur yang kini mewakili Pak Tundra dalam mengatasi masalah Fana itu tak akan membiarkan keponakan kesayangannya mendekam di penjara, meski agak sedikit cukup menyulitkan. Itu bukan karena sebuah videonya saja yang meresahkan, tapi juga karena adanya laporan dari pihak korban yang menuntutnya. Lereng yang kecewa itu kini menyuruh seorang pengacara yang bernama Magma. Dan yang saat ini juga sedang bermediasi dengan pengacara utusan Fatur untuk berusaha mediasi agar mau berdamai. Fatur juga mencoba menghubungi Lereng, namun Lereng tak dapat dihubungi. Fatur juga belum menghubungi Pak Tundra dan berharap Pak Tundra bisa menghubungi Lereng. Fatur akan terus mengupayakan semaksimal mungkin untuk membebaskan Fana. Satu orang lagi kembali ditangkap. Fatur mengikuti pemeriksaan dan begitu terkejutnya ketika orang itu mengungkapkan fakta yang sesungguhnya. Jika Robilah yang sengaja menjual video itu pada seseorang yang membuat seseorang itu menyebarkan video Fana dan mengkomersialkan. Seketika baik Jambrong dan Ye hendak menghajar dan tak terima, namun petugas menahannya. Sedangkan Fana merunduk tak bertenaga. Mengapa Ye dan Jambrong lebih emosi daripada Fana? Karena wajah keduanya adalah yang paling jelas di antara yang lain. Sedangkan wajah Robi tak terlihat. Fana pun tak masuk in frame karena dia yang memvideokannya. Namun meski Fana di balik layar, namun Fana terlihat paling hancur. Bahkan marah pun ia tak sanggup. Entah apa yang ada di pikirannya. Yang jelas Faturnya tak akan tinggal diam. Itu karena tak hanya Robi yang menjual dan juga orang yang menyebarkan video yang kena hukuman. Tapi Fana yang menjadi otak dan yang pembuat video dengan sengaja itu juga sama mendapatkan hukuman. Jadi Fatur harus ekstra kerja keras agar Fana bisa bebas. Fana tampak menangis, hatinya teriris. Fatur tak tega ketika melihat ponakan kesayangannya kini digiring masuk ke jeruji besi. Flashback di sekolah. Siang itu Robi baru hendak ke toilet dan saat ke toilet Robi bertemu Fana. Rasanya malas dan keduanya tak saling menyapa, seolah tak ada orang saja. Keduanya bersalipan dan serasa asing. Robi mengumpat dalam hatinya, mengeluarkan kata kotor dan dendam pada Fana. Gara-gara Fana, geng motor tak kompak lagi. Gara-gara Fana, Denim pilih kasih. Gara-gara Fana, Jambrong dan Ye berpihak padanya. Mentang-mentang anak orang kaya, semena-mena. Robi ingin memberi pelajaran, namun tak tahu bagaimana caranya. Begitu sampai, Robi melihat sebuah HP jatuh tepat di depan pintu toilet. Namun begitu hendak mengambilnya, seorang teman siswanya baru saja keluar dari toilet dan mengambilnya. "Woi, HP siapa tuh?" teriak Robi. "Oh, HP Fana. Ini fotonya kayaknya jatuh. Barusan sama-sama ke toilet." "Tenang aja, gue kasih ke dia bro. Kayaknya dia tadi mau ke kantin deh." "Tunggu, sini, biar gue kasih ke dia. Gue kan temannya." "Oh iya, yaudah." Siswa tadi pun pergi. Robi tersenyum licik, entah apa yang ada di pikirannya. Robi seketika masuk ke dalam toilet, mencoba mengatak-atik HP Fana. Dan begitu senangnya ketika mengetahui HP Fana tak terkunci. Robi pun mengunci pintu toilet dan brak. Di kantin sendiri, Fana yang baru saja sampai kantin itu langsung memesan bakso bersama Farhan. Jambrong dan Iye sendiri berduaan di perpus. "Kenapa Fan?" tanya Farhan yang melihat Fana seperti sedang mencari sesuatu. "HP gue kemana ya? Apa ketinggalan di kelas?" "Fan, HP lo, gue nemu di toilet." Seketika Fana terkejut ketika Robi tiba-tiba saja datang dan menyerahkan HP-nya. "Thanks Rob," ucap Fana tersenyum. Namun Robi masih dengan muka datarnya meninggalkan Fana. Flashback off. 1 minggu kemudian. 1 minggu kemudian di dalam sel sendiri, Fana kini masih mendekam di penjara bersama Robi dan juga orang yang menyebarkan videonya. Sedangkan Jambrong, Ye dan yang lain bebas. Itu pun karena bantuan Om Fatur yang dituntut oleh orang tua Denim dan yang lain yang tak terima. Hanya keluarga Ye saja yang masih tak tahu menau.
Yang jelas untuk Fana dan Robby dan orang penyebar video masih proses dan tak semudah itu. Dan berkat Fatur, ruangan Fana dipisah oleh ruangan Robby dan penyebar video tersebut. Fana diletakkan di ruangan khusus yang lebih layak. Namun meski begitu, mental Fana kini tak baik-baik saja. Bahkan Fatur menerima laporan dari petugas jika Fana berkali-kali hendak mencoba mengakhiri hidupnya. Namun selalu gagal, bahkan Fana mulai sering berteriak-teriak tanpa sebab. Fatur jadi sedih, tak hanya Fatur, Pak Tundra pun merasa hatinya hancur lebur. Bahkan ketika kali ini sedang meeting, Pak Tundra tak fokus. Meeting pun usai, dan sore ini juga Pak Tundra langsung terbang ke Bali untuk menemui Lereng. Apapun akan Pak Tundra lakukan demi sang putra. Dan di rumah Tante Mary sendiri, siang ini Tante Mary dan Dera yang baru saja pulang sekolah itu bersiap-siap mengunjungi Fana yang masih ditahan. Dan dengan membawa beberapa makanan, Tante Mary dan Dera pun berangkat. Di ruang besuk sendiri sudah ada Ye dan Jambrong yang menunggu petugas membawa Fana. Dan sembari menunggu, keduanya pun mengobrol. "Gue bener-bener gak percaya, Robby kelewatan," ucap Ye. "Sudahlah Ye, yang penting kita sekarang bebas dan Robby mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jujur, gue malah kepikiran lo, karena di video itu kita berdua paling ketara." "Gue udah cuek, pasrah. Gue gak peduli anak-anak di sekolah ngomongin gue. Toh mereka udah tahu cerita yang sesungguhnya, kalau ini karena perintah Fana. Tapi justru gue kasihan sama Fana. Sekalipun dia gak in frame di video itu, tapi dia otak di balik semuanya. Dan di video itu terdengar gimana dia memerintah kita. Dan itu membuat semua anak-anak di sekolah yang ngelihatnya jadi jijik dan tak menyangka. Fana yang sekeren dan sekul itu benar-benar psycho. Gak kebayang kalau dia balik ke sekolah. Tapi di sisi lain, ada sedikit positifnya dari kasus kejadian Fana kali ini, Brong." "Apa itu, Ye?" "Sekalipun kita menanggung malu dan nerima bulian, tapi di sisi lain, dengan adanya video itu kesebar, menjadikan geng kita lebih ditakuti oleh geng lain. Dan pikir-pikir lagi kalau mau nyerang kita. Kita pernah numbangin geng yang pasukannya lebih besar dari kita, dan itu karena lo. Tapi sekarang Fana membuat geng lain pikir-pikir kalau mau berurusan sama geng psycho kayak kita. Hal positif kedua, dan hikmah yang gue dapet dari kejadian ini adalah paman bibi gue gak semarah yang gue bayangin. Awalnya gue kira bakal dilaporin sama nyokap. Gue pikir gue bakal diusir dari rumah gue sendiri. Tapi lo tahu kenapa? Setelah gue bebas dari penjara, mereka semakin ngerangkul gue. Bahkan gak nyalain gue, karena ngira gue salah pergaulan. Itu karena selama ini gue anak yang kurang kasih sayang. Nyokap kerja jadi TKW, bokap gak jelas kemana. Jadi gue bersyukur banget punya family yang support gue pas kayak gini." "Ye, gue lega dengernya. Persetan dengan bulian temen. Yang penting keluarga dan orang-orang terdekat yang masih sayang sama kita. Persetan juga sama video itu. Gue yakin lama-lama juga tenggelam. Ya meski sampai kapanpun video itu gak akan pernah hilang. Tapi Fatur berusaha agar bisa meredam video itu. Kalau bisa melenyapkannya. Ya meskipun mustahil. Intinya kedepannya kita harus lebih hati-hati. Dan jangan sampai yang kayak gini terulang lagi. Solid boleh, kompak boleh. Tapi jangan mau ngelakuin hal bodoh lagi. Gue kapok, jujur. Kalau gue tahu kejadiannya kayak gini, gue gak akan nurutin Fana. Sekalipun dibayar berapapun. Lagi pula, lo tahu sendiri kan, gue gak make sepeser pun uang Fana. Dan gue balikin. Dan lo tahu itu." "Iya tahu, tapi lo gak nyalain Fana lagi kan?" "Enggak lah, gue udah ikhlas. Gue sama kayak lo, malah kasihan sama Fana." "Permisi dek, maaf, Fana tidak mau bertemu dengan kalian." Dek. Seketika baik Ye dan Jambrong lagi-lagi mengelus dada dan saling menatap. Hingga kemudian Jambrong tersenyum pada Ye. "Gak apa-apa Ye, besok kita coba lagi. Siapa tahu besok dia mau. Yang penting kita usaha terus. Ini sudah 2 kalinya Fana gak mau kita besuk. Gue tahu dia masih mengira kita marah dan menyalahkannya. Dan dia masih merasa bersalah pada kita." "Ya makanya itu, kita kan mau jelasin sama dia kalau kita udah gak apa-apa." Sudah, besok kita kesini lagi. Mungkin dia butuh waktu. Gue tahu dia gak cuma mikirin rasa bersalahnya pada kita-kita. Gak cuma mikirin bulian yang akan dia terima.
Tapi yang lebih membuat mentalnya down adalah ketakutan yang berlebihan, kehilangan orang yang sangat ia cintai, yang sudah Fana sakiti dan Fana kecewakan. Iye mengangguk sedih. Mari Pak, makasih. Iya, sama-sama. Ya, Iye dan Jambrong pun pasrah dan memilih pergi. Dan di dalam sel sendiri, Fana merunduk termenung, air matanya terus menetes. Jujur, tak tega sebenarnya untuk mengabaikan Iye dan Jambrong. Bahkan pada Farhan pun yang tak ikut-ikutan dalam kasus ini pun tak mau menemuinya. Fana benar-benar malu dan tak berani menunjukkan wajah pada orang-orang. Banyak berkecamuk di otaknya. Bahkan memikirkan lereng pun ia tak sanggup. Rasanya sakit, rasanya perih, rasanya hancur. Fana frustasi. Yang ada dalam pikirannya saat ini adalah mati. Bagaimana caranya Fana agar bisa berdiri. Sedangkan sejak semalam tangannya diborgol. Seorang petugas tiba-tiba saja kembali menghampirinya. Fana, ada yang datang lagi menjengukmu. Siapa? Atas nama Ibu Mary dan Dera. Seketika Fana beranjak dan petugas membuka sel dan mengantar dan mengawasi Fana ke ruang besuk. Fana! Teriak Dera yang membuat tangan Fana mengulurkan tangannya yang masih terborgol itu masuk ke dalam sela-sela jeruji besi pembatas di antara ketiganya. Seketika tangan Dera menggenggam tangan kanan Fana dan Tante Mary menggenggam tangan kiri Fana. Ketiganya sama-sama menangis, namun waktu terbatas dan tak bisa lama-lama. Fana, ingat pesan Tante. Tante pernah bilang apa sama kamu dari awal, bahkan jauh sebelum ada kejadian ini. Kamu ingat pesan Tante saat kita sama-sama di depan makam ibumu? Fana mengangguk, air matanya mengucur deras. Tapi Fana gak sanggup Tante. Rasanya Fana ingin cepat-cepat nyusul ibu. Fana, jangan pernah ada kepikiran seperti itu ya. Apa kamu pikir dengan kamu menyusul ibumu, lantas kalian bertemu? Aku rasa ibumu malas ketemu kamu. Aku rasa ibumu gak mau sama kamu. Aku pikir ibumu justru kecewa memiliki anak sepertimu. Bahkan ketika kamu mati, kamu tidak jauh lebih baik dari ibumu, bahkan lebih buruk. Ucap Dera yang tak menyangka membuat Tante Mary syok. Der, Fana hanya menangis, air matanya tumpah-tumpah. Lalu tiba-tiba membenturkan kepalanya ke penghalang jeruji besi yang membuat Tante Mary dan Dera panik. Petugas pun seketika berlari menghampiri Fana. Fana, hentikan nak, hentikan, Fana. Di sebuah resto di Bali. Malam ini Pak Tundra sedang berada di sebuah resto dan sedang menunggu Lereng datang. Jujur, sebenarnya Lereng sempat menolak, namun Pak Tundra tetap terbang ke Bali dan memohon agar Lereng mau menemuinya. Semoga saja usahanya tak sia-sia, karena kedatangan Pak Tundra kali ini tak ada yang lain selain untuk putranya. Pak Tundra harap-harap cemas, takut-takut Lereng tak jadi menemuinya. Sudah hampir setengah jam Pak Tundra menunggu Lereng, bahkan 2 gelas kopi sudah ia habiskan. Pak, Lereng. Seketika Pak Tundra senangnya minta ampun saat Lereng tiba-tiba saja muncul di hadapannya. Pak, ya, Lereng pun duduk, tatapan matanya tak seperti biasanya, terlihat marah dan kecewa. Jujur, Pak Tundra rindu melihat wajah tampan Lereng, namun ini bukan lagi saatnya untuk memikirkan dirinya sendiri. Kini Pak Tundra harus menerima kenyataan yang ada dan mencoba fokus pada Mary. Ya, Pak Tundra sebisa mungkin mengendalikan diri. Langsung saja Pak. Lereng, kamu sudah tahu tujuanku ke sini. Maaf, Fana sudah keterlaluan. Fana gak cuma hampir menghilangkan nyawaku, tapi dia juga menghilangkan harga diriku. Lereng, bukan dia yang menyebarkannya. Tapi aku tahu, apapun alasannya, video itu sudah terlanjur tersebar. Dan karena video itu, aku mengalami kerugian yang cukup besar. Beberapa klienku menganselku. Ya, meski tak sedikit juga yang prihatin dan masih setia memakai jasaku. Tapi yang mengcancelku adalah klien-klien besar. Imageku rusak, dan itu gara-gara Fana. Ucap Lereng kesal, meski dalam hatinya jujur, tak tega melihat Pak Tundra yang kini merunduk di hadapannya. Maafkan putraku Lereng. Dia sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Dia memang pembuat video itu, dan itu dalam kondisi saat dia belum tahu kejadian yang sesungguhnya. Tapi sekarang Fana sudah benar-benar menyesal. Hanya saja mungkin dia lupa menghapus video itu ketika dia sudah sadar. Mungkin dia punya alasan mengapa dia belum menghapusnya sampai saat ini.
Jadi mana mungkin dia tega mempermalukanmu, sedangkan dia saja menyukaimu. Dek. Seketika Lereng menatap Pak Tundra yang berkaca-kaca. Lalu, apa Bapak menerima jika Fana menyukai Gigolo bapaknya? Aku sudah menerimanya. Mungkin ini hukumanku. Dan dengan cara seperti ini aku menjalani karmaku. Maaf, aku tidak akan mencabut laporanku. Harusnya Bapak membiarkan Fana dihukum. Harusnya Bapak memberi pelajaran supaya dia kapok dan jerah. Bukan malah membebaskannya dan terkesan memanjakannya. Jangan mentang-mentang kalian orang kaya, punya kuasa, bisa semena-mena dan menganggap remeh orang kotor sepertiku. Lereng, aku tidak pernah menganggapmu kotor. Aku juga bukan orang yang bersih. Apa aku pernah selama ini meremehkanmu? Apa aku pernah menganggapmu budakku? Lereng diam. Lereng, jangan lihat Fana. Lihatlah Bapak. Tolong, Bapak tidak pernah memohon seperti ini. Tapi demi Fana, Bapak akan mencium kakimu. Atas nama Fana, Bapak meminta maaf padamu. Pak, jangan. Seketika Lereng panik saat Pak Tundra hampir saja berjongkok dan hendak bersujud. Namun Lereng segera menahannya. Lereng, tolong. Kalaupun aku nyabut laporan, tidak akan bisa mengembalikan harga diriku kembali. Imageku tetap buruk. Aku kehilangan pekerjaanku. Bapak siap mengganti kerugianmu. Bekerjalah di tempat Bapak. Fana pasti akan senang sekali jika kamu mau bekerja ikut Bapak. Dan tinggallah pekerjaanmu. Sampai kapan kamu seperti ini? Bukan urusan Bapak. Dan maaf, sekalipun Bapak mencoba menyogokku, aku tetap pada pendirianku. Tidak akan pernah mau mencabut laporanku. Lereng tiba-tiba saja beranjak dari tempat duduknya. Hingga kemudian, Pak Tundra menahan pergelangan tangan Lereng, lalu menyerahkan boneka gitar buatan Fana pada Lereng. Apa ini? Boneka gitar buatan Fana yang mau ia berikan sama kamu. Lereng, Bapak tahu kamu orang yang baik. Bapak mengenalmu. Bapak percaya jika kamu tak setega itu. Seketika Pak Tundra yang kini meninggalkan Lereng. Lereng menatap boneka Fana yang sebelumnya pernah ia tunjukkan lewat pesan. Lereng pun menatap boneka gitar Fana. Di makam Ibu Fana, keesokan sore harinya, mobil Tante Mary baru saja tiba. Ya, setelah pulang dari rumah sakit, Tante Mary langsung menuju ke makam Ibu Fana. Tante Mary berdoa sembari mencurahkan isi hatinya. Itu karena sehari sebelumnya, setelah gagal mediasi bersama Lereng, Pak Tundra yang begitu kembali itu terlihat terpuruk. Rasanya tak tega melihatnya seperti itu. Dan itu membuat Tante Mary jadi bingung. Apa mungkin ini jawaban pesan Mbak Yu dan amanah untuk menjaga Fana? Tapi apa iya harus dengan cara menikah dengan mantan suami wanita yang sangat ia cintai? Apa Mbak Yu benar-benar rela? Lagi-lagi air matanya menetes. Tante Mary buru-buru mengusapnya, lalu beranjak meninggalkan makam Ibu Fana dan lanjut pergi ke makam almarhum Ayah Dera. Ya, dengan menempuh jarak sekitar 15 menit, Tante Mary pun sampai. Dan begitu sampai, Tante Mary terkejut ketika melihat mobil Pak Tundra. Dan begitu Tante Mary masuk ke area makam, Tante Mary melihat Dera dan Pak Tundra sedang berdoa di pusara almarhum ayahnya Dera. Lalu tak lama kemudian, entah apa yang Pak Tundra bicarakan. Yang jelas pemandangan Pak Tundra merangkul Dera dan mengelus kepalanya. Dan ketika keduanya beranjak, Mer, Ibu, apa yang Mas lakukan di sini? Tentu saja nyekar. Setelah jemput Dera dan mengajaknya membusuk Fana, aku langsung ke makam ibunya Fana. Lalu aku ke sini dan meminta izin pada ayahnya Dera untuk menikahimu dan mengangkat Dera menjadi putraku. Yang jelas, aku sedang mediasi dengan Tuhan lewat ayahnya Dera. Karena mediasi dengan Lereng, aku gagal. Jadi ini mediasi terakhirku. Hanya pada Tuhan. Karena mengharap pada manusia bisa kecewa. Lebih baik berharap pada Sang Pencipta. Aku memang tidak berharap jika Lereng mau mencabut laporannya. Tapi aku tetap berusaha untuk membebaskan Fana. Dan aku berharap kamu bisa membantu aku menyembuhkan luka Fana. Menyembuhkan mental Fana. Aku butuh bantuanmu. Pak Tundra pun pergi.
Di sebuah kafe sendiri, Fatur bertemu kembali dengan Magma, membahas kasus Lereng. Aku minta tolong. Aku tidak mau ikut campur urusanmu dan Lereng. Aku juga tidak tahu kamu ada hubungan apa dengan Lereng. Tapi aku mohon, tolong cabut laporan itu. Bukankah dulu kita teman? Ini bukan masalah teman, bro. Ini pekerjaan. Kalau begitu, jangan campurkan urusan pribadimu, urusan hatimu dengan pekerjaan. Aku akan membayar 2 kali lipat dari Lereng, asal kamu bisa mengatasi ini semua. Hah, ini bukan masalah uang, bro. Aku tahu, siapa sih yang gak mau dengan Lereng? Seorang gigolo yang karismanya benar-benar memikat. Sampai kakak iparku sendiri, bapaknya Fana, tergila-gila dengannya. Jangankan bapaknya, Fana pun juga dibuat gila karenanya. Termasuk kamu sendiri kan? Aku tahu maksudmu. Aku tahu kamu ingin terlihat bak seorang pahlawan di depannya. Aku tahu tujuanmu agar bisa mendapatkan hatinya. Tapi apa kamu yakin setelah kamu berhasil mengurung keponakanku, kamu akan bisa mendapatkan hati Lereng? Ingat, semua orang bisa menikmati tubuhnya. Aku pun bisa kalau aku mau. Tapi kamu juga harus tahu, tidak semua orang bisa memiliki hatinya. Di luar, kita teman biasa. Tapi kalau dalam kasus ini kita harus fight. Oke, kita fight. Fatur pun pergi. Di kantor polisi sendiri, Fana masih termenung. Jujur, Fana baru saja menolak kedatangan Ye dan Jambrong yang kembali datang membesuknya. Tak hanya Ye, Jambrong, Denim dan gengnya, tapi sebelumnya juga Farhan, Fajri dan Fajar. Rasanya malu dan tak mau bertemu mereka lagi. Fana terus-terusan menyalahkan diri sendiri dan tak ingin bertemu dengan siapapun. Bahkan dengan Pak Tundra pun ia malu. Beruntung Pak Tundra tak marah dengan kejadian ini. Meski tetap saja ada rasa malu dan merasa menjadi anak yang tidak bisa dibanggakan. Fana hanya bisa bikin malu dan merepotkan saja. Hingga kemudian seorang petugas tiba-tiba menghampirinya kembali. Fana, ada yang busuk lagi. Maaf Pak, saya tidak mau bertemu dengan siapapun. Tapi dia memaksamu bertemu. Apa kamu yakin tidak mau bertemu pembesuk atas nama Lereng? Dek. Seketika Fana mendongak dan beranjak. Pak, aku ingin bertemu dengannya. Ya sudah. Seketika Fana senang sekali. Petugas itu pun mengantar Fana ke ruang besuk. Dan dengan tangan yang masih terborgol karena berkali-kali hendak bundir itu, kini melihat Lereng yang duduk menatapnya dari balik pembatas jeruji besi. Om. Fana. Om, gue gak bermaksud lakuin itu om. Bukan gue yang nyebarin video itu om. Gue... Cukup, aku sudah tahu semuanya. Lagi pula, nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terlanjur. Dan video itu sudah menjadi konsumsi publik. Om, maafin Fana om. Fana, sudahlah, hentikan tangismu. Dan om sudah mencabut laporan om. Dan kamu akan segera bebas. Apa? Om, maafin Fana. Om gak marah sama Fana. Ini beneran kan om? Fana gak mimpi kan? Tidak. Om benar-benar mencabut laporan om. Tapi dengan satu syarat. Apa itu om? Setelah ini, jangan pernah hubungin om lagi. Jangan harap kamu melihat wajah om lagi. Karena om tidak mau berurusan lagi denganmu. Seketika dada Fana sesak. Dan begitu Lereng hendak keluar ruangan. Om, itu artinya om masih kecewa sama Fana. Masih dendam sama Fana. Lebih baik Fana dipenjara seumur hidup daripada Fana hidup tanpa om. Lebih baik Fana mati daripada om ngebenci Fana. Om kejam. Air mata Lereng menetes, membelakangi Fana yang berteriak kencang. Hingga kemudian, Lereng tetap pergi meninggalkan Fana. Om. 1 minggu kemudian, di Villa Lereng, malam ini Lereng sedang duduk santai sembari menunggu wine-nya sendiri. Beberapa klien yang masih saja membutuhkan jasanya dan tak peduli dengan video itu juga masih terus-terusan menghubunginya. Namun entah mengapa, setelah kejadian videonya yang sudah tersebar itu justru sudah tak menerima bookingan lagi. Selain karena faktor memikirkan kasus Fana, entah mengapa Lereng merasa lelah. Dan sejak video itu tersebar, Lereng sudah tak berhubungan lagi dengan laki-laki lain. Ya, banyak sekali pikiran yang ada di otaknya dan beberapa hari ini lebih mengurung diri.
HP Lereng berbunyi, tanda pesan masuk dari Lembah yang bertanya tentang keadaannya. Lereng pun membalasnya dan memberitahukan jika dia baik-baik saja, meski dalam hatinya gundah gulana. Itu karena sejak kejadian pertemuan Lereng dan Fana di kantor polisi waktu itu dan juga memutuskan mencabut laporan Fana. Namun setiap malam Lereng terbayang-bayang Fana. Jujur, semakin Lereng berusaha melupakan dan menghindari Fana, semakin membuat Lereng kepikiran terus. Apalagi saat mengingat teriakan Fana saat itu, ketika lebih baik di penjara daripada tak bisa bersamanya. Jujur, tak tega rasanya. Lereng pun membatin dalam hatinya. Fana, apa benar kamu menyukaiku? Apa bagusnya aku, Van, sampai kamu sebegitunya menyukaiku? HP Lereng tiba-tiba saja berbunyi. Sebuah pesan masuk. Fatur mengirimkan pesan video. Dan begitu Lereng membukanya. Fana gangguan jiwa. Fana. Seketika Lereng terkejut ketika melihat Fana tengah berada di kamarnya, sedang dipegangi oleh Pak Tundra dan Pak Yanto. Ketika sedang tantrum, Fana berteriak-teriak, memanggil namanya, menjerit, menangis, meronta-ronta, memberontak. Hingga kemudian Fana perlahan mulai ambruk saat Tante Mary menyuntikkan sesuatu di tubuhnya. Dan Fana pun tumbang. Pak Tundra menangis terseduh-seduh, memeluk putra satu-satunya. Hati Lereng seketika tertusuk. Fana, mengapa jadi begini? Hingga kemudian Fatur kembali mengirimkan pesan padanya. Apa kamu pikir Fana main-main denganmu? Apa kamu masih meragukan keponakanku yang sudah hilang akal karenamu? Lereng, tolong Fana. Seketika air mata Lereng tumpah, ingatannya saat bersama Fana kecil dulu kembali muncul. Kejadian di gubuk, kedatangan Fana saat menemuinya di Bali diam-diam, hingga ketika terakhir kali bertemu Fana di kantor polisi, membuat Lereng mengernyit. Lereng mengambil boneka gitar pemberian Fana yang dititipkan oleh Pak Tundra, menatapnya lekat-lekat, lalu memeluknya erat-erat. Fana, maafin Om. Di rumah Dera sendiri, sore ini Dera sedang membuat kue untuk Fana. Jika biasanya Tante Mary yang membuat kue untuk Fana, namun kali ini Dera lah yang membuat kue untuk Fana. Itu karena hari ini adalah hari ulang tahun Fana. Kue yang lucu berbentuk gitar itu spesial Dera buatkan untuk menghibur Fana. Kue itu dibuat dengan rasa kasih sayang dan air mata Dera pada Fana. Dera sedih melihat kondisi Fana saat ini. Dera juga sudah tidak memikirkan dirinya sendiri yang egois dan sempat menginginkan Fana. Itu karena Dera sudah mantap dengan mas kawahnya. Kedua, karena Fana tetap mencintai Om Lereng, bahkan sampai keadaannya memprihatinkan seperti saat ini. Yang bisa Dera lakukan adalah selalu ada untuk Fana, menemani dan membantu menjaga Fana. HP Dera berbunyi. Ye tiba-tiba saja menelponnya. Ya Ye, gimana? Gawat Der, Fana masih gak mau ketemu kita. Bahkan gak ngenalin kita. Hah? Masa sih? Sama gue inget kok. Ya itu pun pas dia lagi sadar. Kalau lagi tantrum beda lagi. Pasti teriak-teriak. Gak cuma teriak-teriak, tapi tadi sampai dipegangi Pak Yanto. Kita diusir, bahkan Jambrong Denim Farhan kena lempar pas nyoba ngedeket. Parah Fana. Sabar ya. Ibuku dan teman dokternya masih ngupayain supaya bisa nyembuhin Fana. Iya Der, yaudah deh. Kalau ada apa-apa, hubungin kita ya. Iya. Di rumah Fana sendiri, malam ini Pak Tundra sedang bersiap hendak mengajak makan malam Fana berdua saja di ulang tahunnya. Pak Tundra pun berjalan ke kamar Fana. Dan begitu Pak Tundra membuka pintu kamar Fana, cekrek. Fana. Pak Tundra melihat Fana yang tidak memakai baju dan hanya memakai CD saja itu sedang memainkan gitar Lereng sembari menangis. Dan melihat Fana sedang dalam keadaan sadar, Pak Tundra pun mendekat dan merangkulnya. Bapak. Fana, pakai bajumu nak. Bapak ambilkan ya. Bapak mau ngajak kamu keluar. Hari ini ulang tahunmu kan? Kita rayakan berdua ya nak. Di restoran yang biasa dulu kita makan bersama dengan ibumu. Fana diam. Pak Tundra pun mengambilkan kemeja dan celana, memakaikannya. Fana diam saja.
Lalu Pak Tundra menyisir rambutnya, kemudian menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Pak Tundra lalu mengelus kepala Fana dan tersenyum menatap matanya. "Fana, ayo turun nak." Ya, Pak Tundra pun menarik tangan Fana. Dan Fana yang dengan ekspresi datar itu pun akhirnya beranjak dari tempat duduknya. Dan begitu Pak Tundra membuka pintu kamar, cekrek. "Surprise! Happy birthday, Van!" teriak Dera dengan membawa kue gitar buatannya. Tak hanya Dera dan Tante Mary, tapi juga ada Om Fatur dan Fatir. Pak Tundra dan Fana pun kini menghampiri Dera dan yang lain. Fana, semoga di ulang tahunmu ini kamu bisa menjadi lebih baik lagi nak. Bapak hanya ingin melihat kamu kembali seperti semula. Kamu harus kuat dan lupakan tentang semua yang telah terjadi. Berdoalah, make a wish, dan tiup lilinnya. Van, aku juga punya hadiah buat kamu. Dan kamu pernah waktu itu memintanya waktu di pabrik. Semoga bisa mengobati rasa rindumu padanya, ucap Fatir menunjukkan sebuah kotak besar di belakangnya. Dan begitu Fatir dan Fatur membukanya, sebuah boneka manusia duplikat lereng seketika menarik perhatiannya. Seketika Fana merampas boneka itu dari tangan Fatir dan memeluknya. Om Lereng datang, Pak. Om Lereng datang. Fana kangen, Om." "Fana, itu boneka, Van. Itu bukan Om Lereng. Sadar, Van." Baik Pak Tundra, Tante Mary dan Dera menangis melihat Fana kembali kumat. "Fana, sudah nak, sudah, tiup lilinnya." Ya, Tante Mary yang sesungguhan itu menyalakan lilin. Kemudian Fana terlihat memejamkan mata dan sepertinya terlihat berdoa. Air matanya menetes. Lalu matanya tiba-tiba saja terbuka, lalu menatap boneka lereng lekat-lekat. Kemudian menatap tajam satu persatu orang-orang di sekitarnya. Mulai dari Pak Tundra, Dera, Tante Mary, Om Fatur dan juga Fatir. Lalu sorot matanya berhenti di lilin yang sudah menyala. Cahaya lilin menyorot wajah Fana yang kini mendekat. Bibir Fana terlihat bergerak, namun bukannya meniup lilin, Fana justru komat kamit. Hingga kemudian, Fana mencabut lilin dan menusukkan ke urat nadi tangannya. Celep. "Fana!" Dera berteriak, kue pun jatuh. Dan Pak Tundra juga Om Fatur menahan Fana yang mencoba menyakiti dirinya sendiri. "Nak, sudah nak. Sampai kapan kamu seperti ini? Lepas, Fana mau mati." Tante Mary bersiap mengambil jarum suntik. Namun ketika sedang mencari jarum suntik di dalam tasnya, Fana menonjok Bapak dan Om Faturnya. Lalu dengan masih memeluk boneka lereng, "Fana, buka pintunya nak!" teriak Pak Tundra dari luar. "Mas, biarkan saja mas. Biarkan saja Fana sendiri," ucap Fatur menenangkan. "Van." Seketika Pak Tundra terduduk lemas di depan pintu, bingung harus bagaimana. Lalu tiba-tiba dadanya sesak. Mas kenapa? Mas," teriak Tante Mary ketika melihat Pak Tundra memegang dadanya sendiri. Hingga kemudian, brak. "Mas, Pak Yanto! "Ayo cepat bawa ke rumah sakit," ucap Tante Mary. Lalu Pak Yanto dan Fatur menggotong Pak Tundra dan memasukkannya ke dalam mobil Tante Mary. "Fatur, biar Dera dan Pak Yanto di rumah sakit. Kamu dan Fatir jaga Fana saja. Biar Mas Tundra aku yang ngurus." "Iya mbak, tolong." Ya, Tante Mary, Pak Yanto dan Dera pun membawa Pak Tundra ke rumah sakit. Sedangkan Fatur dan Fatir kembali masuk ke rumah. Namun baru saja masuk, Pak Takim satpam rumah Pak Tundra kembali membuka pintu gerbang. Sebuah mobil tiba-tiba saja masuk yang membuat Fatur dan Fatir kembali keluar. Dan begitu mobil itu terparkir dan pengemudi itu keluar, Lereng. Seketika Lereng dengan menenteng boneka gitar Fana berlari menghampiri Fatur. "Mana Fana?" "Di kamarnya. Dobrak saja jika kamu bisa. Dan lihatlah sendiri keadaannya," ucap Fatur, syok. Lereng seketika berlari meninggalkan Fatur dan Fatir. "Apa nggak apa-apa kita meninggalkan mereka berdua? Apa nggak bahaya? Apalagi mengingat yang sudah-sudah yang dilakukan Fana pada Lereng. Apalagi dalam kondisi seperti ini?" tanya Fatir cemas. Namun Fatur bukannya langsung berlari menyusul menuju kamar Fana. Fatur justru masuk ke ruangan kerja Mbak Yu, memantau lewat kamera CCTV. Karena sejak Fana terganggu kejiwaannya, Pak Tundra sengaja memasang kamera pemantau, baik di luar maupun di dalam kamar, untuk memastikan keamanan Fana. Dan di dalam kamera tersebut, terlihat Lereng masih berdiri di depan pintu kamar Fana dan mencoba mengetuknya.
Namun Fana tak juga membukanya. Dan dari pantauan yang ada di dalam kamar Fana sendiri, Fatur melihat keponakan satu-satunya itu sedang bicara sendiri dengan boneka lereng. Lalu tiba-tiba saja terlihat Fana melucuti satu persatu pakaiannya. Dan sedangkan di depan kamar Fana sendiri, lereng yang sedari tadi mengetuk pintu namun tak dibuka itu penasaran. "Fan, ini Om." Fana tak menjawab. "Fana, Om datang." Fana tetap tak bersuara. "Fan." Dan merasa Fana tak ada respon, lereng seketika mendobrak pintu dan hanya dengan sekali tendang, brak, dek. Seketika lereng melihat Fana sudah dalam keadaan polos dan sedang mengevak sebuah boneka yang mirip dengannya. Lereng menutup mulutnya dan tak menyangka Fana jadi seperti ini. Om, gue kangen banget sama lo. Kangen sama hangatnya lubang lo, Om. Lereng mencoba tarik nafas, bahkan suara dobrakan pintu tak mampu membuat Fana menoleh padanya. Dan Lereng tiba-tiba mengambil gitar pemberiannya dulu yang masih terpajang, lalu memainkan lagu Happy Birthday. Happy birthday, Fana. Happy birthday, Fana. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Fana. Seketika Fana menoleh, lalu dengan batang mengacung dan dengan boneka di tangannya, Fana beranjak dari ranjang dan berjalan menghampiri Lereng. "Om." "Iya, ini Om. Selamat ulang tahun, Fana." Fana menggeleng-gelengkan kepala, mengibas-ngibaskan kepala seolah tak percaya, menatap boneka duplikat di tangannya dan menatap sosok yang tengah berdiri membawa gitar di depannya, lalu mengucek-ngucek matanya. Lereng yang tak sabar itu meletakkan gitarnya, merampas boneka duplikatnya dari tangan Fana dan... "Om, ini loh, ini beneran loh, ini beneran Om Lereng gue." "Fana, masih ingat Om?" Fana mengangguk. "Kamu benar-benar sudah mengingat Om." Fana memegang wajah Lereng. "Kamu ingat semua? Ingat kejadian pertama kali kita bertemu. Ingat saat bertemu kembali setelah kita berpisah. Bahkan ingat saat Fana..." "Maafin Fana." "Fana, lihat mata Om. Om sudah memaafkan kamu. Om sayang kamu. Jangan seperti ini ya. Om gak tega liatnya. Maafin Om ya. Om percaya sama kamu." "Om." "Maafin Om. Om gak salah. Fana yang salah. Jangan pergi lagi. Jangan tinggalin Fana lagi. Jangan menghindar. Jangan..." "Shh. Dengerin Om baik-baik. Om gak akan meninggalkan kamu. Tapi apa Om? Tapi Om akan meninggalkan pekerjaan Om. Dan Om akan menerima tawaran bapakmu untuk bekerja bersamamu." "Beneran Om?" Lereng mengangguk. "Tapi kenapa Van? Apa Om gak berpura-pura? Apa Om terlihat berpura-pura? Om dan Bapak tidak akan bermain di belakang Fana kan? Kamu cemburu dengan bapakmu sendiri?" "Tidak. Bapak sudah janji pada Fana untuk berhenti berhubungan dengan laki-laki. Dan Bapak berniat menikahi Tante Mary." "Oh ya?" Fana mengangguk. "Itu artinya kamu tak perlu bersaing dengan bapakmu sendiri." Ucap Lereng menatap genit Fana sembari melingkarkan kedua tangan Lereng ke lehernya. Jangankan dengan Bapak sendiri, dengan pria lain pun gak bakal gue biarin bersaing sama gue buat ngedapetin Om." Ucap Fana merangkul pinggang Lereng dan menariknya. "Tak perlu bersaing, Van. Kamu pemenangnya." Betapa senangnya Fana mendapat kecupan kemenangan hati Lereng malam ini. Ya, entah bagaimana caranya, pakaian Lereng kini satu persatu jatuh ke lantai. Dan di ruangan CCTV sendiri, Fatur seketika syok dan merinding, mengelus tengkuk lehernya sendiri saat melihat adegan Fana yang kini bersandar di dinding sembari memainkan gitarnya, namun dengan Lereng di bawahnya menghisap kemaluannya. "Shit, mereka hot sekali bos.
Ucap Fatir tiba-tiba horny. Lalu kedua tangan Fatir meraba pundak Fatur yang mulai gelisah dan menyambut tangan Fatir. Keduanya bak menonton scan film biru bergenre romance. Apalagi ketika Fana kini duduk di ranjang. Lalu Lereng merampas gitar Fana. Kemudian Lereng duduk di pangkuan Fana. Dan Fana memasukkan batangnya. Terus Lereng menduduki Fana sembari bergoyang dan memainkan gitar. Sedangkan Fana memeluk perut Lereng sembari menaik turunkan batangnya dan menciumi punggung Lereng dari belakang. Hentakan batang Fana membuat jari jemari Lereng tak kuat memetik senar gitar. Apalagi ketika Fana memetik kedua puting Lereng. Prak, gitar pun jatuh. Fatur tak tahan. Fatur menarik Fatir dan tiba-tiba membawa ke pangkuannya, menurunkan celananya dan mencari lubang membasahi dengan ludahnya dan tembus. Ya, keduanya jadi FOMO dan ikut-ikutan bercinta. Bahkan Fatur mengikuti gaya capung terbang yang dilakukan Fana pada Lereng saat ini. Tak hanya capung terbang, tapi juga gaya tokek menempel di dinding dan masih banyak lainnya. Dan begitu melihat Fana melempar Lereng ke ranjang, mengganjal pinggangnya dengan boneka gitarnya, membuka pahanya lebar-lebar, Fatur penasaran. Itu karena Fana kini diam dan memperhatikan lubang Lereng. Entah apa yang ada di pikiran Fana. Yang jelas keduanya terlihat malah mengobrol, sembari jemari Fana mengelusnya. Om, maafin Fana ya. Fana udah ngerusak, udah melukai, dan juga menyakiti lubang ini. Tapi Fana sendiri yang kini tergila-gila sama lubang ini. Sudah rusak, Van. Sudah gak terhitung batang lelaki yang masuk ke sana. Tapi mengapa kamu masih menginginkannya? Fana juga gak ngerti, Om. Sejak pertama merasakan lubang ini, Fana gak bisa move on. Lubang ini sangat luar biasa, Om. Mampu memuaskan semua laki-laki. Dan semua tergila-gila dan ingin menikmati lubang ini. Fana harap Fana jadi yang terakhir yang bisa menikmati lubang ini. Om janji, kamu yang terakhir. Dan lubang ini akan menjadi milikmu, Van. Kamu bisa pakai sepuasmu, sesukamu, dan kapanpun kamu mau. Makasih, Om. Fana sayang sama Om. Terima kasih ya, Van. Tadinya Om gak percaya ada bocah yang sayang sama Om. Ternyata beneran. Sekali lagi makasih. Baru kali ini Om yang kotor ini merasa benar-benar dihargai, merasa dicintai, merasa dimanusiakan. Om terharu, Van. Mungkin lewat kamu Om perlahan-lahan merubah diri jadi lebih baik. Ya meskipun belum sepenuhnya baik. Om tidak mudah jatuh cinta. Om tidak pernah mau berkomitmen. Tapi untuk kali ini, Om jatuh sejatuh-jatuhnya pada berondong yang bernama Savana Putra Tundra. Lereng adalah suatu permukaan tanah yang miring, yang memang cocok dengan savana, yang memiliki permukaan tanah yang datar, yang dipenuhi padang rumput dan pepohonan. Savana bisa melihat lereng dari bawah, dan lereng bisa melihat savana dari atas. Keduanya selalu ada berdampingan dan selalu menunjukkan pemandangan indah menawan. Begitu juga kita. Fana ingin selalu bisa berdampingan selamanya. Van, seketika lereng mendongak saat Fana menyantap lubangnya. Gurih banget, Om. Nikmati, Van. Kamu pinter banget sih, Van. Masih muda udah pinter. Udah jago. Om suka banget. Om pikir cuma bapakmu, klien Om yang jago ngerining. Tapi putranya juga. Like father, like son. But you are better than your father, I feels. Fana, awas. Kenapa, Om? Saking gelinya, Om pengen kentut. Minggir. Kentutin Fana, Om. Kentut aja. Prek. Sorry, Van. Bau nggak? Harum, Om, kentutnya. Ucap Fana, bucin.
malah menciumi bunga matahari lereng. Padahal memang kentut lereng tak beraroma. Itu karena lereng menjaga kebersihan dan kesehatannya. Dan tentunya jam terbang kebotiannya sudah tak diragukan lagi, sehingga selalu membuat nyaman siapapun yang memakainya. Fana, lagi sayang, enak. Seluruh. Fana, minggir, lepas. Kenapa Om? Om mau kentut lagi? Kentutin Fana Om, Fana siap. Fana suka lihat lubang ini terbuka saat angin keluar dari bibir bunga matahari Om. Mekar dan seksi. Fana, lepas. Kenapa Om? Keenakan ya? Sampai terkentut-kentut. Lihat di atas, 7 kelereng pada sebuah kamera yang ada di pojok tepat di atas pintu kamar Fana. Dan di ruang CCTV sendiri, Fatur yang sedang menggenjot Fatir sembari memperhatikan CCTV itu seketika terkejut ketika melihat Fana dan lereng sadar kamera. Fatur panik saat Fana tiba-tiba saja beranjak dari ranjang, lalu mengambil kaleng biskuit yang ada di meja, melempar dan menghantamkannya hingga kemudian prak, piar. Kamera CCTV pun hancur dan kamera mati terputus. Anjir, hancur dah tuh kamera. Gak apa-apa Van, kamera hancur. Asal jangan kamu yang hancur. Di rumah sakit sendiri, Pak Tundra baru sadar dan ketika bangun sudah ada Tante Mary yang ketiduran di sampingnya. Tak hanya Tante Mary, tapi juga Dera yang masih pulas di sofa. Pak Tundra tersenyum, tapi seketika senyumnya pudar ketika mengingat putranya. Pak Tundra hendak membangunkan Tante Mary, namun begitu hendak menyentuh tangan Tante Mary, pagi. Dek. Fana. Lereng. Seketika Pak Tundra terkejut. Tak hanya Pak Tundra, bahkan Tante Mary dan Dera sampai terbangun. Pak. Fana memeluk Pak Tundra dan Lereng tersenyum menyapa Pak Tundra. Lereng berusaha bersikap biasa dan berusaha melupakan kenangan bersama Pak Tundra, meski harus pelan-pelan. Akhirnya, kamu sadar nak. Bapak sayang sama kamu. Fana juga sayang sama Bapak. Lereng, makasih. Sama-sama. Sekali lagi, selamat ulang tahun ya nak. Mana kadonya Pak? Kamu mau apa? Liburan ke luar negeri? Ganti motor? Atau mau mobil? Tidak. Boleh nggak Fana minta sesuatu sama Bapak? Apa itu? Katakan nak. Fana dan Om Fatur menemukan cincin ini di ruang kerja Bapak. Ini pasti buat Tante Mary kan? Boleh nggak? Kado Fana tahun ini melihat kalian menikah. Seketika Tante Mary shock dan Dera menggandeng tangan ibunya dan tersenyum. Itu memang buat Tante Mary, tapi belum tentu Mary mau memakainya nak. Bagaimana aku mau kalau Mas tak memakaikannya di jariku? Seketika Pak Tundra menatap Tante Mary. Mer, kamu yakin? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Terima kasih Mer. Pak Tundra mengambil kotak cincin dari tangan Fana, lalu melingkarkan pada jari manis Tante Mary. Set. Ya, Tante Mary menerima lamaran Pak Tundra. Fana dan Dera pun lega, lalu tangan kanan Fana merangkul pundak Dera. Dan tangan kiri Fana masih menggenggam tangan Lereng. Lalu Lereng menoel Dera, dan Dera menoleh. Lalu Lereng berbisik di belakang Fana. Gak kangen kawah? Seketika Dera tersenyum. Kangen Mas. Mau ikut sekalian gak? Besok Mas balik ke Bali. Lain kali aja Mas. Dera, kamu mau ke Bali nak? Ayah beliin tiket ya, ucap Pak Tundra. Beneran Om? Ya, iya. Tapi Dera kan mau ada kelas meeting. Lain kali aja ya. Hehehe. Ya sudah, mulai sekarang kalau kamu butuh apa-apa, minta sama ayah. Iya ya. Sini, peluk ayah. Gue peluk tante. Ibu, ucap Fana memeluk Tante Mary. Kalian yang akur ya. Jangan pada berantem loh. Tante gak suka. Fana yang suka usil bu. Emang asik ngusilin lo. Lagian, gak ada kamusnya. Kita bisa akur. Awas lo. Hingga kemudian, pagi Om. Seketika gerombolan anak berseragam SMA datang.
Siapa lagi kalau bukan Ye, Jambrong, Denim, dan Farhan. Van, udah sadar lo? Ingat kita atu-atu gak? Coba tebak, gue siapa? Lo boker kan? Hah, boker? Boti suka skincare. And hiatus.